eh, apa aja sih gitu. Oh ya, sebelumnya tapi saya ingin menyambut dulu nih ada Mbak Dita dan Mas Dodi. Selamat malam. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dodi dan Mbak Dita. Ya, oh iya, saya lupa memperkenalkan diri saya. Jadi, oh ya, ya siap. Izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Rahman Setiawan. Saat ini saya menjadi mahasiswa di UC Berkeley untuk bidang energi and resources, tapi bidang saya fokus di data science for energy. Eh, Lalu pada saat ini masih sekitar jam 5 pagi ya, jadi baru jam 5 lewat 4. Eh, Tidak 15 jam kita, tapi insya Allah tidak membuat apa ya semangat saya buat diskusi yang mungkin topik saya banget nih bisa menjadi salah satu apa ya dorongan saya untuk bangun subuh karena di sini subuhnya jam 6 kayak gitu. Oke, kita coba mulai aja nih. Ada hal-hal yang menarik nih Mbak Adita dan Mas Nudi. Apa aja sih kayak gitu. Eh, jadi nanti ada beberapa hal yang bakal kita diskusikan nih. Pertama itu terkait dengan pandangan dari Mas Dodi dan Mbak Dita terkait dengan debat cawapres kemarin. Lalu juga memberikan highlight kira-kira apa sih dari kegiatan debat cawapres gitu kan. Eh, Kalau saya kemarin tuh ada bahas real estate, terus juga di apa ya, ada masalah green fashion gitu. Yang menurut saya mungkin ini bahasanya nggak terlalu paham banyak, apalagi LFP gitu kan, lithium fosfat itu kan uh, ferrofosfat itu sangat jarang gitu orang yang mau diskusi gitu. Tapi tiba-tiba L ini ya, sebut saya L Samsul itu memberikan semacam tricky questions. Jadi bolehlah kita coba diskusikan. Terus juga nanti juga di akhir kita coba ajak nih teman-teman di sini moderator ke teman-teman ya ada beberapa orang di sini untuk bisa menanyakan secara langsung atau mendiskusikan topik-topik yang memang cukup bisa jadi salah satu follow up pada kesempatan malam kali ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin aku coba mulai dari Mas Dodi nih. Jadi Mas Dodi ini aku kasih background-nya dulu nih. Jadi siapa sih Mas Dodi gitu kan? Boleh Mas tak bacain Mas? Boleh, silakan, silakan. Oke, ya jadi Mas Dodi ini adalah mahasiswa dulu dari IPB ya Mas, ya, meteorologi ya Mas ya. Oh, sekali. Ya jadi Mas Dodi ini alumni salah satu alumni yang keren gitu kan kalau saya sih. Eh, di IPB ngambil meteorologi terus melanjutkan studi S2-nya di NCU di bidang Environmental Sustainable Development, tapi khususnya bidang renewable energy gitu. Nah, terus juga banyak berkecimpung di bidang research dan salah satunya involving in GIZ ya. Jadi GIZ ini badan risetnya si salah satunya inilah uh, one of the prominent organization di Jerman yang fokus terhadap salah satunya renewable energy gitu. Nah, dari Mbak Dita nih, aku izin bacanya Mbak profil Mbak sedikit, boleh Mbak? Ya, silakan. Oke, jadi Mbak Dita ini adalah alumni RK. Tadi Mas Dodi dari R5 Angkatan 5, Mbak Dita itu dari R1 Angkatan 8. Mbak Dita menyelesaikan studinya di UI ya, di bidang biologi, terus juga melanjutkan S2-nya di eh, UCL di bidang Environment and Sustainable Development. Mirip-mirip lah, ini dua-duanya mirip nih bidangnya gitu kan. Dan pernah jadi ketua PPI London ya, Mbak? Ya, betul. Ya, betul. Oke. Dan sekarang lagi bikin apa ya semacam eh, organisasi gitu ya, apa ya aksi gitu, aksi bernama Cerita Iklim. Dan sekarang wah berarti ini sama Mas Reza Driawan ya di Equatorize kayak gitu. Kebetulan Ya, kemarin saya betul. Di bantu-bantu San Mas. Francisco ya. Iya Hebat. betul, bantu-bantu Mas siapa Steven. Mas Steven. Keren keren. Saya akhirnya bisa ketemu Jokowi dari deket tuh.
Oke, ya, tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja eh, kita dengarkan apa sih tanggapan atau pandangan terkait dengan debat cawapres kemarin. Silakan dari Mas Dodi. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Jadi saya memang lama di GIZ. GIZ itu Development Agency, jadi kayak semacam BUMN-nya pemerintah Jerman yang memang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Salah satunya di bidang energi ya, dan di situ banyak juga kerjasama dengan Kementerian SDM. Nah, tapi saat ini saya udah nggak di GIZ lagi. Saat ini saya bekerja di Ember Climate. Nah, Ember Climate ini UK-based think tank ya, dan memang fokus di uh, uh, clean electricity transition. Itu mungkin sedikit tambahan tadi dari perkenalannya. Mungkin sekarang lanjut ke ini ya, komen ya, tentang debat cawapres kemarin. Eh, Seru sih, seru, dan menurut saya sih eh, untuk orang awam mungkin sangat entertaining ya, karena di situ apa seru, saling sindir, terus kemudian saling serang, terus kemudian banyak hal yang dibahas tentang MK, tentang lahannya Pak Prabowo, tentang apa lagi ya, tentang catatan gitu. Jadi apa gimmicknya tuh banyak banget gitu, gimmicknya banyak banget. Nah, tapi eh, sayangnya yang sangat disayangkan adalah topik yang sangat penting ya. Jadi topik yang sangat penting khususnya terkait lingkungan, sumber daya alam, energi dan seterusnya. Dan harusnya debat cawapres yang harusnya bisa jadi istilahnya adu gagasan gitu ya untuk topik yang sangat penting itu tidak kelihatan seperti itu. Jadi saya melihatnya cawapres ini mungkin fokusnya lebih ke menang-menangan di debatnya ini. Jadi dari sisi gagasannya sendiri saya lihat eh, sedikit sekali dibahas gitu. Jadi saya sempat ada beberapa catatan ya, misalnya dari paslon. Ini boleh bahas per paslon ya? Boleh banget, boleh banget. Oke, siap. Saya mulai dari cawapres nomor satu ya, dari Caimin ini menurut saya kemarin tidak banyak membahas detail ataupun teknis ya, jadi lebih meng-highlight tentang tantangan dari pemerintah saat ini, misalnya terkait target EBT yang diturunkan dari 23% ke 17%, penundaan pajak karbon, terus kemudian juga eh, aspek-aspek lingkungan karena kegiatan-kegiatan ekstraktif yang ugal-ugalan. Nah, itu Caimin banyak membahas tentang itu. Tapi how to-nya, how to-nya itu eh, malah kelewatan seperti itu. How to. Jadi bagaimana mengejar target EBT padahal di target visi misinya itu sudah disebutkan ya target EBT-nya sekian persen. Nah, how to-nya ini eh, malah lupa dipaparkan seperti itu. Nah, kemudian kalau dari cawapres nomor 2 Mas Gibran. Nah, Mas Gibran ini malah kebalikannya banyak menyampaikan terminologi-terminologi teknis, saya smart farming, CCUS, carbon tax, dan lain sebagainya ya. Kemudian juga beliau juga meng-highlight potensi EBT 3.000 sekian gigawatt. Tapi ya udah gitu aja gitu loh. Jadi hanya sebatas menyampaikan, oh pemerintah sekarang udah punya kegiatan ini, kemudian ya udah that's it seperti itu kan. Jadi eh, apa diskusi yang eh, membahas tentang how to-nya tadi sangat sangat kurang. Kemudian yang ketiga dari Prof. Mahfud ini menarik dan beliau selalu fokus sama expertise beliau ya, yaitu di bidang hukum. Dan satu hal yang saya suka adalah beliau meng-highlight tentang data transparency. Nah, karena industri energi ini memang salah satu industri ataupun sektor yang transparansi datanya mungkin masih kurang ya, banyak data yang seharusnya dipublish gitu ketika kita membandingkan dengan negara lain. Misalnya seperti semacam emisi seperti itu. Ini banyak data yang tidak terpublish, termasuk juga data
IUP dan seterusnya. Nah, jadi beliau meng-highlight ini sangat-sangat bagus dan merupakan salah satu isu yang penting. Selain itu, selebihnya beliau meng-highlight tentang implementasi dari kebijakan-kebijakan terkait manajemen sumber daya alam, yang mana himbauannya adalah supaya tidak hanya go for profit, tapi juga dari aspek lingkungannya juga harus dipertimbangkan. Seperti itu. Nah, jadi itu highlightnya adalah diskusinya mungkin lebih banyak saling menyerang tadi ya, terus kemudian banyak gimmick-gimmicknya, tapi dari esensi topik yang dibahas dari sisi lingkungan, energi, misalnya dari bagaimana mencapai atau meningkatkan bauran energi terbarukan, atau bagaimana eh, mengimplementasikan kebijakan climate, atau bagaimana pendanaan iklim ini dapat bisa didorong seperti itu. Itu tidak dibahas sama sekali. Jadi ini ya hal-hal yang sangat disayangkan karena kita ya sebagai generasi muda yang mungkin dari sisi istilahnya kita yang nantinya akan melihat ya bagaimana bumi di Indonesia ini, bagaimana dunia ini nanti akan istilahnya bertransformasi. Ketika kebijakan iklim, kebijakan energi masih seperti ini, tidak ada rambu-rambunya, maka kita sebagai anak muda yang akan merasakan seperti itu. Jadi menurut saya sih sayang sekali sih kemarin debatnya masih seputar ke hal-hal yang istilahnya disurface dan tidak membahas terkait esensi. Ya, mungkin itu dulu ya tanggapan singkat dari saya tentang debat kemarin. Oke, siap Mas. Ini agak cukup menarik ya, berarti nggak isunya ada di delivery issue, terus juga ada di gimmick, terus juga mungkin untuk Prof. Mahfud munculnya keterbukaan data yang mungkin ini jadi concern ya, karena kita ambil contoh misalkan SDM di bawah kepemimpinan Pak Archandra Tahar dan Pak Ignatius Jonan kemarin tuh salah satu ada sedikit perubahan kalau menurut saya, kayak dia membuka data terkait oil and gas, jadi untuk encourage mereka banyak investor asing untuk coba menanam sahamnya di atau eksplorasi minyak di Indonesia. Itu juga mungkin menurut saya cukup menarik sih, karena ternyata keterbukaan data itu se menguntungkan Indonesia gitulah kalau menurut saya gitu. Even itu that's a fossil gitu. Tapi menurut saya itu kayak ternyata keterbukaan itu sangat menguntung ada positif feedback-nya kayak gitu. Oke. Tanpa berpanjang lebar kita langsung lanjut aja nih ke Mbak Dita terkait dengan debat cawapres kemarin. Kira-kira seperti apa sih kalau dari Mbak Dita? Oke, baik. Terima kasih, Rahman. Terima kasih juga Mas Dodi tadi insight-nya ya. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya makasih udah diundang di sini untuk ngobrol bareng gitu ya. Disclaimer juga, aku bukan ahli sebenarnya di sini gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar tentang tema-tema ini gitu ya. Karena ya belum banyak lah berkecimpung secara nyata gitu ya di dunia ini. Karena aku juga baru lulus kemarin S2 di tahun 2022. Kemudian sekarang bekerja sebagai konsultan tadi udah disebut ya sama Rahman di Equatorize sebagai Net Zero Sustainability Transitions consultant di sana gitu. Oke, dan dulunya alumni RK Angkatan 8 ya. Um, jadi tema debat kemarin tuh emang seru ya, maksudnya dibandingin tema-tema yang lain, emang ini yang menjadi concern aku secara pribadi dan harapannya dan sepertinya juga trennya semakin meningkat nih di kalangan generasi muda ya, khususnya Gen Z tentang lingkungan, tentang climate change, yang semoga semoga tren tersebut itu justru menjadi penguat buat para pemimpin memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan iklim, permasalahan lingkungan, SDA, dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan debat yang kemarin, pasti ya tiap nomor cawapres, maksudnya tiap masing-masing cawapres, dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan kalau misalnya, ini menurut pendapat aku, mereka itu
memiliki pendekatan yang berbeda terkait dengan lingkungan gitu ya. Memang ya spektrum lingkungan itu sangat luas teman-teman. Jadi istilahnya tuh ya semua spektrum tuh kan pasti luas ya maksudnya dari ada yang ujung ekstrim gitu ya sampai menengah kemudian ada ujung ekstrim lainnya gitu. Nah pendekatannya itu beda-beda meskipun ya kita sama-sama di sini membahas tema yang sama, dia pendekatannya berbeda. Misalnya paslon nomor satu dia pendekatannya tentang justice gitu ya, keadilan. Karena memang itu yang mereka angkat gitu ya sebagai tema besarnya paslon satu itu keadilan. Pokoknya semua hal dikaitkannya dengan keadilan justice. Mereka menyebut keadilan ekologis, keadilan iklim, kemudian keadilan antar generasi. Itu tuh disebut berulang kali gitu karena eh, sebenarnya eee, itu adalah kata kunci yang bagus gitu. Maksudnya, eee, menurutku bagus dalam pemilihan kata kunci gitu ya, karena istilah-istilah tersebutlah yang familiar di kalangan generasi muda gitu, yang memang lagi digaungkan nih climate justice, apa, generational justice kayak gitu. Jadi itu kata kunci yang menurutku bisa mengambil suara anak muda eee, terkait dengan keadilan itu. Kemudian yang kedua, kalau paslon nomor 2 itu pendekatannya, mmm, lebih ke green economist mungkin ya, atau mungkin banyak juga yang bilang, green capitalist. Itu kan, karena kata kuncinya itu, banyak tentang industrialisasi industrialisasi, kemudian tentang, hilirisasi, mmm Carbon tax, karbon ya pokoknya menjadi utamanya itu adalah gimana, growth-nya itu, mmm, terus meningkat gitu ya. Jadi kan, orang dalam memandang economic growth juga beda-beda. Ada yang memang, green growth gitu ya, kemudian ada juga yang apa, degrowth, bahkan yang kayak, oh enggak sama sekali, enggak sama sekali untuk justru harus turun gitu ya perekonomiannya supaya, cost untuk lingkungannya ini tidak bertambah gitu. Jadi, pandangan orang terhadap growth pun berbeda. Nah, paslon nomor 2 ini kayaknya lebih cenderung ke green growth banget nih, bahkan, eee, mungkin di beberapa sisi kelebihan gitu ya, karena tadi yang disebutnya berulang kali tentang hilirisasi tapi nggak menyebutkan, hilirisasi yang seperti apa gitu ya, siapa yang diuntungkan dari hilirisasi tersebut gitu. Karena sejauh ini ya proses atau project-project hilirisasi ini yang tahu ya adalah segelintir orang aja gitu, yang mana, akhirnya tidak menguntungkan belum menguntungkan rakyat kebanyakan gitu. Jadi para pengusaha yang memang memiliki akses terhadap, informasi tersebut kepada penguasa gitu ya, mereka yang akhirnya memenangkan project-project hilirisasi ini. Mmm Mmm, apa namanya, ya akhirnya mungkin mungkin to some extent memang menguntungkan, apa ya, masyarakat gitu ya, misal menciptakan lapangan kerja, tapi seberapa persen sih, lapangan kerja itu diciptakan dan pertumbuhan perekonomian itu sebenarnya atau keuntungan itu sebenarnya siapa yang paling banyak didapatkan gitu ya, apakah pengusaha atau rakyat kebanyakan? Atau jangan-jangan malah rakyat yang, apa namanya, mendapatkan kerugian dari proses hilirisasi tersebut, gitu. Sebenarnya memang hilirisasi ini kan program pemerintah yang bertujuannya sebenarnya memberikan nilai tambah gitu ya terhadap sumber daya alam yang kita miliki gitu ya. Misalnya nikel, jangan asal ekspor gitu ya nikel karena Indonesia paling reserve paling besar gitu ya di dunia, jangan asal ekspor gitu, lebih baik apa ya, diberikan nilai tambah dulu nih di Indonesia untuk jadi baterai, untuk, jadi tadi mobil EV, electric vehicle kan trennya lagi meningkat nih ya secara global gitu. Nah harapannya itu seperti itu, tapi, balik lagi, apakah hilirisasi ini mau yang seperti apa ditanyakan lagi kayak, emang sumber utama energinya itu seperti apa? Karena sumber utama untuk hilirisasi pun sekarang masih menggunakan coal power gitu. Meskipun mereka bilang, ya clean energies, we are using renewable energies dan segala macamnya, tapi kenyataan di lapangan nah, itu sih jadi, bagus sebenarnya to some extent, memberikan, green economies gitu ya, tapi
tadi how-nya tuh nggak diperdalam lah gitu. Tadi mungkin karena kebanyakan gimmick ya, apa waktunya singkat gitu ya, jawab cuma 1 menit, 2 menit, tapi udah habis tuh saling pikir satu sama lain, akhirnya nggak dapat tersampaikan lebih lanjut lah terkait proses investasi. Mungkin akan lebih bagus kalau kayak oh investasi misalkan renewable energy dengan target sekian-sekian, nah kayak itu akan apa ya dan lebih apa ya lebih mengutamakan masyarakat sekitar meskipun dia eh, sempat bilang tentang job ya tapi kan eh, gak hanya tentang pekerjaan aja tapi gimana hubungan mereka dengan masyarakat sekitarnya apakah adil atau enggak. Itu yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 itu katanya kayaknya lebih ke apa ya agama gitu ya filosofis gitu karena beberapa kali kan membawa ayat Quran gitu, terus ada nyanyi-nyanyi juga di akhir. Jadi intinya pendekatannya tadi seperti Mas Adi bilang juga berdasarkan ekspertis jauh gitu ya, karena beliau memang orang hukum, lagi-lagi semua itu dari hukum gitu. Jadi apapun permasalahannya aku merasa kayak Pak Mahfud ini pasti akan menariknya ke situ. Karena memang benar gitu ya, semuanya itu udah ada nih hukumnya, udah ada di situ gitu ya, tapi implementasi yang memang belum bisa terrealisasikan misal apa reformasi agraria gitu ya itu udah lama prosesnya tapi nyatanya di lapangan masih aja banyak konflik jadi ya em, itu dan apa lagi ya itu sih tadi masing-masing paslon itu memiliki pendekatan yang berbeda. Gak ada yang salah sebenarnya pendekatan tersebut sah-sah aja dan memang banyak apa ya banyak dilakukan juga oleh para para stakeholders yang memang memiliki concern terhadap katanya ada yang ke arah ekonomi, pendepatannya ada yang ke arah tadi konservasi, ada yang pendekatannya keadilan masyarakat. Karena memang tema debat kali ini tuh sangat multidisiplin gitu. Jadi eh gak bisa cuman dilihat dari satu sisi aja gitu, gak bisa dilihat dari yang misal saintek banget gitu ya, misal dari teknologinya, carbon capture dan segala macam. Tapi kalau misalnya dia nggak mementingkan sosialnya gitu ya, akhirnya masyarakat adat yang terbengkalai, ketimpangan sosial, ketimpangan lain-lain, nah itu masih permasalahan. Jadi itu sih menurut aku ya memang tema kali ini sangat nanti dan setiap masing-masing paslon tuh memiliki pendekatannya masing dan pendekatan tersebut tuh mereka selalu konsisten dalam menjawab setiap pertanyaan kayak gitu. Eh, apapun pertanyaannya, mereka pendekatannya ke arah sana. Itu sih mungkin sekilas dulu gitu ya tentang debat. Oke, siap-siap. Makasih Kak Dita. Mungkin saya coba sedikit recall ya terkait dengan tadi yang disampaikan Kak Dita nih. Pertama terkait dengan anak muda ya, karena lagi-lagi kan mungkin all this ini orang tua ini kan mereka memang ya sudah terlalu tidak memikirkan long term lah. Sementara kan yang bakal ruginya nih kita nih. Jadi mau nggak mau kita yang harus memikirkan ini. Terus yang kedua adalah terkait dengan tadi yang cukup menarik adalah memberikan pendapat based on their knowledge gitu. Jadi mereka menjelaskan apapun juga sudut pandang mereka dan itu juga cukup menarik. Dan dari 3 pasang calon, Caimin lebih banyak keadilan ya, karena emang setuju equality itu banyak disampaikan oleh Caimin. Terus yang kedua oleh ini ya El Sulfat nih, dia lebih banyak ke green economy, yang mana menurut saya juga setuju banget nih, hipokrit itu bahasanya mungkin ya kayak nggak sesuai nih sama kenyataannya. Terus ternyata kita juga harus berpikir tidak hanya terhadap techno-economic assessment, tapi juga ada techno-economic and social assessment. Jadi kita mempertimbangkan ya tadi ya masyarakat ada dampak lingkungan, dampak sosial, yang mana jadi kita menjaga biar nggak crash itu terjadi. Dan terakhir nih juga cukup menarik Pak El Profesor dia lebih banyak ke sudut pandang hukum kayak gitu. Dan lucunya memang itu biasa kalau dari menurut pandanganku pribadi ya kayak dan Mas Dedi, aku merasa kayak memang
Emang jawabannya nggak masuk sih, karena ditanya greenflation kan, tapi dijawabnya ekonomi hijau. Terus El Sulfati emang pinter kayak gitu, dia kayak membuat gimmick. Tapi menurutku itu bener gitu. Emang nggak sama jawabannya, kayak nggak sinkron gitu. Karena nggak tahu, aku yakin lebih banyak kayak nggak tahu kayak gitu. Itu dari pandanganku. Oke. Eh, kita coba lanjut nih diskusinya. Tadi kan dari pandangan-pandangan mengenai cawapres. Eh, Kira-kira ada nggak apa ya hal-hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan highlight yang ada? Mungkin aku bisa jadi pemantiknya nih. Pemantiknya pertama itu adalah terkait dengan apa obat ekologis mungkin ya. Terus juga ada counter catatan MK dari Caimin. Terus Mas Gibran bahas terkait tadi greenflation. Terus juga disebut lagi Tom Lembong kayak gitu kan, yang mana pernah nyatetin catatan bapaknya gitu kan. Terus juga ada Prof Mahfud nih, no left one behind. Terus juga ada pertanyaan yang tidak dijawab ini seperti apa, dan juga closing lagu Ebitiyade. Mungkin dari semua yang saya sampaikan ada yang mau kita coba up nggak nih dari Mas Dodi atau Mbak Dita? Apalagi tadi Mas Dodi ini cukup menarik tadi untuk merubah EBT, juga bisa coba kita diskusikan lebih dalam. Ya, mungkin izin saya apa sedikit ya. Eh, Boleh. yang yang cukup menarik dari Caimin ini ya, tobat ekologi ya. Ini terminologi yang masih masih nyantol gitu sampai sampai sekarang. Beda kalau sebelumnya beliau menyampaikan Slepetnomics ini, apa ini Slepetnomics nggak banget. Tapi kalau tobat ekologi masuk gitu ya. Karena Ya, ya. memang kita hilirisasi ini cukup cukup ugal-ugalan gitu ya kan, banyak banyak dibahas juga ya di debat kemarin, cukup ugal-ugalan, dan memang mungkin aspek lingkungannya ini banyak yang eh, kurang diperhatikan seperti itu. Dan hilirisasi ini kan merupakan hal yang baru ya, merupakan hal yang baru, dan di sini kan ada pemerintah pusat, kemudian juga ada kewenangan pemerintah daerah yang harusnya mengatur itu semua. Tapi mungkin dari sisi capacity untuk local government ini juga mungkin belum nyampe sana gitu, untuk aspek uh, lingkungan dari proyek-proyek hilirisasi. Untuk detailnya sebenarnya saya kurang kurang paham ya, untuk aspek lingkungan ini. Tapi memang hal yang harus diperhatikan adalah uh, apa dari aspek lingkungan. Jadi ketika misalnya ada proyek PSN misalnya, atau proyek hilirisasi, itu juga aspek lingkungan jangan sampai dikorbankan seperti itu. Saya melihat hilirisasi ini merupakan hal yang penting ya. Maksudnya kita semua tidak bisa menafikan bahwa hilirisasi ini dibutuhkan oleh Indonesia, karena memang Indonesia ini ekonomiknya masih based on natural resources ya. Salah satunya juga industri ekstraktif itu sendiri. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ke depannya kalau kita berbicara tentang energy security, oke, kita punya banyak batu bara gitu, kita punya gas, kita punya EBT gitu. Tapi even batu bara yang saat ini kita andalkan sebagai baseload gitu ya, untuk masuk listrik utama, itu someday juga bakal habis gitu kan. Dan kalau kita bandingkan gitu ya dengan negara-negara lain, misalnya US, India, kemudian Jerman, itu mereka rasio antara pemanfaatan batu bara dibandingkan cadangannya itu bisa sampai 200 tahun. Indonesia is less than 50 years. Sama kayak China sebenarnya. Nah, jadi dari perspektif energy security, sebenarnya kita hilirisasi itu harusnya diorientasikan untuk membangun kemampuan kita untuk memproduksi listrik dari energi terbarukan, atau untuk mentransformasi energi sistem kita menjadi energi sistem yang berbasis kelistrikan gitu. Karena eh, ketika berbasis kelistrikan itu lebih mudah untuk dekarbonisasi, lebih mudah untuk diproduksi dengan rendah emisi dan seterusnya. Nah, jadi eh, orientasinya mungkin jangan jangka pendek, jangan hanya cuannya aja, tapi juga dari sisi kelestarian lingkungan yang tentunya akan berdampak jangka panjang,
dan juga dari aspek energy security. Dan ini secara tidak langsung nantinya akan berpengaruh dari aspek just-nya juga gitu. Jadi dari aspek keadilannya juga. Karena ketika kita berbicara tentang industri ekstraktif dan hilirisasi ini banyak sekali yang diuntungkan gitu. Memang utamanya pasti perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Tapi kita lihat dari daerah ada additional non-state non-tax revenue gitu ya. Ada PNBP, terus kemudian juga ada job creation, ada economic activity dan seterusnya gitu. Nah, ketika misalnya industri batu bara nanti turun, nah otomatis pemerintah juga harus menyiapkan industri alternatifnya gitu, misalnya dengan hilirisasi atau dan at the same time juga harus mendorong untuk industri energi terbarukan dan electric vehicle dan juga electrification. Karena kita nggak bisa oke sekarang fokus sama hilirisasi aja. Terus kemudian tahu-tahu 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi tiba-tiba kita pengen switch gitu dari batu bara ke energi terbarukan, kan nggak bisa seperti itu. Dari human resources harus dibangun, dari infrastruktur harus dibangun, dari regulasi harus disiapkan, dari sisi pendanaan dan seterusnya. Jadi kita perlu pendekatan yang komprehensif, yang orientasinya tidak hanya jangka pendek, tidak hanya 5 tahun, tapi harus jangka panjang. Nah, makanya di sini saya lihat peran anak muda harus lebih kritikal terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun yang disampaikan oleh paslon capres dan cawapres. Oke, menarik nih. Tadi ya terkait berarti energi security dan proyek hilirisasi gitu ya. Tapi coba saya up sedikit nih, Mas. Oh ya, sebelumnya untuk Abang Mbak yang mau coba bertanya atau memacu diskusi ini biar agak sedikit lebih berdinamika mungkin. Boleh nanti coba raise hand terus mungkin berkomentar, karena saya ngeliat nih banyak orang-orang yang mungkin concern ya. Ada Mbak Kamilia Afra nih, saya tahu nih ini timnas Amin nih. Terus mungkin Mas Adnan Mubarak dari ini juga nggak izin hadir nih di nasi goreng politik. Jadi boleh banget kita coba up diskusinya, memang bisa jadi concern kita semua kayak gitu. Mungkin terutama untuk anak muda. Nah, tadi mau mention terkait dengan proyek hilirisasi ya. Saya baru berapa hari lalu tuh nonton ini Watchdog kan. Dia baru ngeluarin tuh tentang bahasanya ilusi energi transisi kayak gitu kan. Yang mana tadi dimention Kadita tuh terkait dengan sosial aspek ya, yang dimana banyak masyarakat adat yang terganggu, terus hasil palawija yang jadi berkurang dan sebagainya. Ini juga jadi concern kayak gitu. Dan juga tadi terkait energy security ya, ini juga cukup menarik karena terkadang kita berpikir short term gitu tanpa memikirkan jangka panjangnya. Nah, mungkin kalau dari Mbak Dita nih kira-kira kayak gimana nih Mbak? Dari sudut pandang atau topik yang lain pun juga kayak gimana kayak gitu. Tadi kan Mas Uni ngangkat dari istilah tobat ekologi ya. Um, jadi aku sempat sekitar tobat ekologi itu sebenarnya menjadi istilah untuk teman-teman Katolik juga gitu ya. Jadi memang udah ada mereka tentang istilah tersebut. Ya, meskipun aku juga baru tahu gitu ya tentang istilah tobat ekologi, tapi ya pada dasarnya sebenarnya itu adalah membawa narasi perubahan seperti ya, tobat itu kan berubah gitu kan, makanya dia membawa narasi. Nah, tadi membawa, nah itu tadi tentang istilah tersebut, kemudian tadi tentang hilirisasi, energi terbarukan, aku udah sepakat lah sama Mas Dodi ya. Nah, mungkin di sini yang mau dibahas selanjutnya itu adalah di chat juga ada Fatan gitu ya, eh, tentang food estate. Ada yang gagal tapi ada yang berhasil. Nah, ini juga sebenarnya yang udah dimiliki sama paslon 2. Maksudnya satu sisi bagus gitu ya, paslon 2 juga mengakui ada kegagalan yang terjadi food estate. Dia tidak, karena emang paslon 1 sama 3 kan oke, mereka sepakat bahwa food estate gagal gitu ya. Tapi eh, akhirnya paslon 2 pun mengakui gagal, tapi dia juga menyebutkan yang berhasil gitu ya. Tapi sebenarnya kenyataannya seberapa persen sih proporsi yang
berhasil dibandingkan yang gagal gitu ya, karena narasi-narasi yang naik banyak yang gagal gitu ya. Jadi emang proses food estate ini sebenarnya sudah pernah dijalankan gitu ya, gagal, tapi dijalankan lagi oleh pemerintah gitu, program nasional gitu ya, tanpa seharusnya mungkin harusnya ada evaluasi, tapi ternyata tetap gagal gitu. Nah, di estate ini eh sebenarnya ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah ya yang dirancang untuk konsep pengembangan pangan gitu ya secara terintegrasi. Kalau tadi ngomongin energy security, ini mungkin bahasan food security gitu ya. Tadi ya kalau masalah climate tuh emang banyak turunannya ya, mulai dari energi, land use, kemudian ada land use ini dari food estate dari land use, dan nanti ada tentang waste, um, banyak yang dibahas. Tapi sayang sekali tadi gak banyak yang bahas semuanya gitu ya. Bahas itu lagi gitu. Karena kata kunci yang dibawa oleh paslon tuh sama. Itu lagi. Gak, nggak banyak misalnya apa ya, tentang waste management, kemudian tentang apa ya, ya kebijakan-kebijakan lainnya di luar energi food dan juga tadi ya investasi. Nah, balik lagi ke food estate. Nah, food estate ini sebenarnya udah dianggarkan gitu ya dalam uh, secara Perpres pemerintah menganggarkan sekitar 200-an miliar gitu ya untuk food estate, tapi uh, kenyataannya itu banyak terjadi masalah karena adanya birokrasi gitu ya, karena kan food estate ini melibatkan berbagai kementerian. Ada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup KLHK gitu ya, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi memang masalah birokrasi juga yang apa ya, birokrasi kan tergantung kondisi politiknya juga. Jadi sangat disayangkan bahwa proyek yang sebenarnya mungkin tujuannya itu baik gitu ya untuk tahanan pangan, namun sayangnya dalam realitasnya, dalam implementasinya itu kesandung lagi nih masalah birokrasi antara kementerian-kementerian tadi, Kementerian Keuangan, ya dana food estate tidak ngalir, maksudnya tidak terimplementasi gitu ya. Ya udah makanya banyak lahan-lahan yang terbengkalai. Yang sekali gitu ya, udah bukan nih lahannya gitu ya, akhirnya malah terbengkalai begitu. Apalagi di wilayah-wilayah Sumatera gitu ya, misal jadi Sumatera Utara kan berapa ya, ada Kalimantan Tengah, kemudian Sumatera Utara gitu ya. Nah, di beberapa titik kan di lahan gambut. Karena kalau misalnya lahan gambut itu em, apa ya, sulit gitu untuk pengembalian ekologisnya lagi kalau misalnya atau bahkan terbengkalai. Saat itu yang saya sangat disayangkan, dan luasnya itu nggak sempit ya, maksudnya luasnya itu apa ya, lahan yang dibuka itu besar gitu ya, puluhan hektar gitu ya, dan bahkan ratus hektar, sangat disayangkan itu. Cuman ya memang udah ada yang panen, tapi seberapa besar sih panen itu dari yang seharusnya mungkin ditargetkan kalau memang hasil gitu ya. Jadi aku nggak tahu, mungkin kalau misalnya birokrasinya kementerian ini berjalan dengan baik, mungkin tes itu berhasil gitu ya. Tapi sayangnya tadi terkendali di kementerian, akhirnya oh ini biasanya permasalahannya di legalitas. Jadi ada beberapa wilayah gitu, kalau di Kalimantan eh itu tuh wilayahnya itu masih di bawah legalitas em, KLHK gitu ya. Jadi KLHK ini yang punya legalitasnya, tapi sebenarnya ini mau diurus sama Kemenhan. Nah, akhirnya kayak setelah proses hukumnya belum berjalan, legalitasnya belum ada, akhirnya Kementerian Keuangan nggak bisa ngasih dana. Akhirnya kalah gitu. Lagi lah sama warga sekitar gitu. Akhirnya warga lagi yang menurut berbagai cerita dan berbagai sumber gitu ya tentang ya apa ya, sangat disayangkan karena apa ya, harusnya itu bisa menjadi salah satu solusi untuk ketahanan pangan gitu. Tapi lagi-lagi karena birokrasi yang utama. Jadi menurut aku food estate itu nggak sepenuhnya salah,
nggak sepenuhnya benar gitu ya, mungkin akan menjadi benar kalau misalnya birokrasinya baik. Oke, menarik, menarik. Makasih Kak Dita terkait dengan ini. Tapi mau coba sedikit mau up lagi nih. Sebelumnya nanti Mbak Kamili apa boleh langsung unmute aja. Kita langsung tanya aja nih ke panelis-panelis terkait tadi pertanyaan Mbak Kamili ya. Nah, ini cukup menarik. Kata El Samsul itu katanya pokoknya panen yang berhasil itu baru ke-6 atau ke-7. Nih kalau kata Kak Dita nih gimana nih? Ya bisa jadi kayak gitu ya. Aku kurang tahu data pastinya eh, gimana gitu ya. Tapi ya gitu, karena keterbengkalaian, akhirnya ada ketertundaan dari target awalnya atau dari perencanaan awalnya sehingga yang harusnya menghasilkan banyak mungkin ton dari hasil lahan tersebut akhirnya berkurang gitu. Ya, tetap panen gitu ya, cuman ya pasti kurang produktivitas. Oke, oke, menarik, menarik ya. Karena BTW teman-teman kalau boleh tahu, awalnya dulu singkong ya, kalau nggak salah ya, terus diganti jadi jagung. Tapi jagungnya ditaruh di dalam polybag gitu. Jadi sebetulnya tanahnya juga bukan tanah dari Kalimantan gitu. Tapi ya karena kebantu sama polybagnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada Pak Kamil Afra nih. Boleh langsung di apa aja nih Mbak? Diskusi langsung di ke teman-teman nih. Silakan, Suara aku masuk nggak? masuk, masuk. Iya, oke. Selamat malam Mas Dodi dan Kak Dita ya. Eh, ya aku sedikit penasaran sih, kemarin tuh sempat banyak dibahas soal deforestasi gitu ya. Dan rasanya salah satu isu yang cukup menarik itu banyak terjadi perubahan lahan hutan jadi eh, sawit gitu ya, baik itu di Sumatera maupun di daerah Kalimantan yang mungkin semakin lama mulai berkurang gitu ya karena hutannya juga udah habis. Eh, tapi masalahnya adalah sampai saat ini kan banyak petani-petani kecil gitu ya, kalau nggak salah hampir 20 juta yang terikat dengan komoditas sawit ini gitu dan kesejahteraan mereka tergantung atas gimana hasil panen sawit mereka ini bisa dihargai gitu. Nah, salah satu isu yang mungkin selama ini jadi konflik agraria juga gitu ya. eh dari jadi salah satu agenda reforma agraria juga dan nggak pernah bisa tuntas mungkin ya. Itu adalah susahnya memberikan izin kepada petani kecil ini mengingat lahan yang mereka gunakan itu sebenarnya diperuntukkan untuk kawasan hutan. Ini mungkin agak sangat spesifik ya, cuma secara pribadi penasaran sih kayak kalau dari perspektif praktisi lingkungan gimana bisa mencapai keseimbangan mungkin sosial dan ekologi ini gitu ke depannya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Kamiliaka. Boleh dijawab mungkin dari Mbak Dita dan Mas Dodi. Mau siapa dulu nih? Mbak Dita mungkin Silakan. boleh? Jadi Oke, Mas Dodi boleh Mas. Iya, saya bukan ahli di bidang ini ya sebenarnya, tapi mungkin sedikit apa dari yang saya tahu ya. Jadi memang industri sawit ini juga industri yang eh, apa istilahnya cukup ugal-ugalan ya. Jadi maksudnya banyak masalah lingkungan juga yang diakibatkan oleh industri ini. Dan kalau kita balik lagi ke debat kemarin gitu ya, Gibran juga sempat mention tentang biodiesel gitu ya, kemudian bioetanol sebagai apa alternatif untuk energi terbarukan ke depannya gitu. Nah, tapi itu semua kan kita perlu perlu safeguard ya, perlu safeguard. Jadi jangan sampai kita pengen apa istilahnya membuat energi terbarukan, tapi ujung-ujungnya malah emisinya lebih besar karena hutannya dikonversi menjadi kebun sawit seperti itu. Jadi ini juga apa sesuatu yang harus kita cermati ya ke depannya terkait dengan energi crop ini. Terus kemudian tadi peran petani kecil ya. Nah, peran petani ini eh, kalau kalau detailnya mungkin saya kurang paham ya, tapi
Yang saya tahu ya dari rekan-rekan yang bekerja sama gitu ya, misalnya di Kalimantan Timur itu ada kerjasama antara perusahaan gitu, misalnya PT DSN, mereka punya apa petani yang mensuplai TBS ke si pabrik sawit ini, mereka ada semacam pembinaan dan di situ dibantu juga untuk sertifikasi ISPO. Nah, jadi eh, program-program semacam ini harapannya juga dapat didorong gitu. Jadi apa misalnya dari perusahaan nanti menargetkan misalnya sekian persen dari petani dan di situ tidak hanya menerima saja, tapi juga petaninya juga harus dibina seperti itu sehingga praktek ketika mereka praktek kebun sawitnya itu juga praktek-praktek yang memang sustainable dan sesuai dengan sertifikasi yang diakui di Indonesia. Nah, jadi itu mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan ya untuk meminimalisir tadi dampak lingkungan. Dan tentunya harapannya juga dapat meningkatkan produktivitas dari lahan sawit tersebut. Seperti itu. Mungkin ini sekilas saja karena saya bukan expert di bidang itu. Oke, siap, siap Mas Sodik. Dari Mbak Dita nih, gimana Mbak? Kira-kira Mbak? Em, Alih-alih banget sih. Dulu sempat bantuin tentang palm oil juga gitu. Nah, jadi em ya palm oil ini kan jadi komoditas yang diunggulkan gitu ya oleh Indonesia karena Indonesia em, paling banyak lah sawitnya. Tapi sayangnya produktivitasnya itu masih kalah bahkan dengan negara tetangga kita gitu ya, dengan Malaysia. Misal dengan luas lahan yang sama gitu ya, tapi hasil yieldnya gitu ya, yieldnya tuh jauh lebih rendah gitu ya. Nah, balik lagi nah di Indonesia yang memiliki sawit lahan luas hektar itu nggak banyak loh. Itu kebanyakan ya dari perusahaan besar gitu ya, perusahaan besar swasta gitu ya, sehingga untuk smallholders atau petani kecil di sawit ini eh, gak banyak sebenarnya manfaat untuk mereka. Maksudnya mereka tidak terlalu kan ya dengan adanya bahkan tadi kami sendiri yang sebut bahwa sulitnya untuk petani kecil, bahkan mereka sulit menanam juga gitu ya karena ada perluasan kawasan tanah. Juga, em, banyak juga kayak ini seharusnya balik lagi kalau kata Pak Mahfud itu pasti tentang penegakan hukum gitu ya. Karena banyak juga yang sawit apa ya itu tidak ditegakkan gitu ya sehingga lagi-lagi merugikan para smallholders ini. Nah, menurutku perlu ada insentif khusus gitu ya bagi para smallholders ini untuk um, palm oil. Jadi sebenarnya kuncinya lagi tadi kalau misalnya memang mau ada energi gitu ya dari biofuel sawit dan sebagainya, itu juga harus memberdayakan petani kecil gitu ya. Jadi jangan sampai itu hanya balik lagi menguntungkan orang-orang segelintir tertentu yang mungkin dekat dengan masa. Eh, jadi masyarakat kecilnya justru malah eh, jadi keterbangkan gitu. Jadi mungkin ada insentif untuk para petani kecil ini, smallholders, kemudian juga eh, dilibatkan juga dalam berbagai tadi ya proyek nasional komite mobil energi ya, yang juga gitu ya, dan kemudian adanya bantuan juga untuk um, intensifikasi gitu ya, jadi bukan lagi ekstensifikasi. Kalau kemarin Gibran kalau nggak salah nyebut itu intensifikasi dan ekstensifikasi ya, ya Iya, mungkin betul. untuk beberapa wilayah. Misal kalau di Papua ya beberapa wilayah lah yang memang diperlukan untuk ekstensifikasi mungkin cocok gitu ya, tapi ada beberapa wilayah juga yang menurutku jadi ekstensifikasi itu deforestasi lagi terjadi ya. Makanya di Indonesia lebih diterapkan untuk kasih dengan lahan yang terbatas kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal.
ya pemerintah juga apa ya tanggung jawab untuk para petani kecil ini gimana nih mendapatkan pengetahuan supaya atau ya cara praktik gitu ya, gimana caranya mereka bisa mendapatkan yang optimal dengan lahan yang karena lahan yang mereka miliki kan nggak banyak gitu ya, nggak berhektar-hektar gitu. Gimana akhirnya dengan lahan yang sedikit bisa optimal itu akan Oke, oke, baik Mbak. Ini tadi suaranya kayaknya agak putus-putus di akhir Mbak. oh gitu ya sorry Iya, oke, oke. internet ya Ya, kadang suka siap, siap, siap. Saya Ya, boleh nambahin dikit nggak, Mas boleh, Rahman? boleh banget, boleh banget. Iya, jadi kalau di industri sawit itu kan sebenarnya ada BPDPKS ya, Badan Pengelola Dana ya. Kelapa Sawit ya. Nah, jadi apa dana apa ketika ekspor ada pungutan dan itu sebagian besar memang untuk subsidi silang biodiesel yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, tapi seharusnya dana ini juga dapat digunakan untuk apa istilahnya mendorong sustainability practice di industri sawit itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita ya ambil uangnya aja gitu kan. Tapi dari sisi prakteknya itu tidak diimprove gitu. Jadi masih bisnis as usual aja. Nah, jadi apa harapannya ke depannya itu tidak prakteknya bisa diubah gitu. Jadi kita ada dana ini dan dananya digunakan untuk membangun si industri ini supaya lebih produktif pertama, yang kedua lebih sustainable dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar termasuk juga tadi smallholders gitu ya. Dan ideally approach yang sama bisa juga digunakan untuk industri ekstraktif gitu, misalnya untuk hilirisasi, untuk batu bara, karena eh, kalau komoditas itu kan pasti ada up and down-nya ya. Nah, ketika ada harganya lagi tinggi, itu kan pasti revenue-nya sangat besar gitu. Nah, revenue besar ini ya jangan ya udah ngalir gitu aja gitu, tapi gimana caranya supaya revenue ini bisa digunakan untuk kita create another industry, misalnya renewable energy, misalnya tentang EV, yang in long term nanti itu bisa create jobs, bisa stimulate industri dan seterusnya. Jadi kita kita sadar bahwa at some point industri itu akan sunset gitu ya, akan turun gitu dan kita harus siapkan itu semua. Salah satunya dengan tadi, dengan kita mengambil apa proceed dari dana-dana tadi untuk kita membangun industri yang baru. Oke, siap, siap. Ini cukup menarik nih tadi mention terkait dengan apa ya mempersiapkan hal untuk apa ya mengembangkan nanti dari suatu perubahan ke perubahan yang lain. Tapi menurutku Mas Dodi, Mbak Dita dan juga Bang Bas semua, eh, apakah semua ini akan terjadi kalau nggak ada drastic change. Contoh ambil minyak. Minyak itu kan baru benar-benar berubah kan, maksudnya menjadi emasnya dunia kan setelah embargo di Timur Tengah kan terhadap Barat. Nah, eh, apakah itu akan terjadi untuk drastic change dari tadi ya yang fossil fuel ke renewable energy misalkan contoh kemarin kita ambil contoh mungkin Kak Dita nih lagi kuliah, harga listrik naik gara-gara apa? Gara-gara perang. Terus Nord Stream 2 sebagai gas pipeline diputus. Nah, terus baru apa kayak pusing akhirnya kemarin bisa pick up tuh apa si PLTB atau memanggil tenaga bayunya si Eropa tuh bisa melebihi si call-nya si Eropa. Nah, ini kira-kira apakah bakal kayak gini nih kalau jadi ada apa ya? Ada yang kepepet baru bisa berubah kayak gitu. Ini gimana nih kira-kira nih dari Mas Dodi dan Mbak Dita nih? Silakan. Dari Mas Dodi boleh. Ya, kalau apa kita lihat dari negara tetangga ya Thailand, mereka punya namanya Encon Fund, Energy Conservation Fund. Itu udah dibikin dari tahun 92. Nah, konsepnya adalah pada saat itu mereka impor banyak minyak gitu ya, dan tiap kali impor mereka ada kayak semacam levy, dan itu digunakan untuk insentif pengembangan energi terbarukan dan juga energi efisiensi. Nah, jadi apa bukan karena apa tadi istilahnya naik dan turunnya harga komoditas ya, tapi sesuatu yang udah pasti kita harus apa do something about it gitu. Misalnya terkait batu bara, misalnya terkait energi terbarukan.
kan kita udah yakin gitu ya bahwa masa depan adalah energi terbarukan. So let's build that industry gitu. Nah, dan batu bara pun juga gitu, karena batu bara terus kemudian energi fosil yang lainnya, at some point itu akan habis gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri, jangan apa istilahnya keuntungan itu dinikmati saat ini aja, tapi juga tentunya kita siapkan industri untuk kedepannya. Seperti itu sih. Dalam prakteknya memang nggak gampang ya, karena tadi ada dinamika pasar, terus kemudian ada aspek geopolitik juga gitu. Jadi memang perlu roadmap yang jelas dari pemerintah gitu, bahwa industri energi terbarukan misalnya ini harus kita create gitu dari sekarang, dan itu harus benar-benar didesain dengan bagus. Oke, mungkin coba izin memotong. Apakah kalau misalkan apa ya energi apa ya bahasanya? Kita membuat suatu sistem energi dari hulu ke hilirnya secara apa ya? Secara sistematik gitu. Apakah misalkan contoh ambillah nikel misalkan contoh. Apakah ini cuma jadi aji mumpung aja, Mas Dodi? Takutnya nanti kira-kira ngerinya ke depannya tiba-tiba harga berubah, misalkan ya contoh nih nikel nih, terus kemarin kan di Mission LFP, ternyata 5 tahun ke depan langsung LFP nih, nikel langsung jatuh kayak gitu, kita padahal udah buat bangun, karena kan ini kan long term ya, kalau mungkin kalau dalam ilmu ekonomi ada short run, long run gitu, kita udah bikin long run, tiba-tiba blem gitu, langsung chaos lagi gitu. Nah ini kira-kira Ya, gimana nih kalau ada yang sedih? it doesn't mean kita harus apa istilahnya ugal-ugalan tadi ya untuk memproduksi nikel sebesar-besarnya gitu ya. Karena kita harus lihat cadangan nikel kita itu akan habis di 7 sampai 10 tahun gitu ya. Nah, jadi memang kita terbesar tapi sebenarnya nggak banyak juga, dan kedepannya trennya adalah battery recycling gitu instead of apa ekstraktif. Nah, jadi kita harus lihat itu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tadi aspek ekologi, aspek lingkungannya itu dilihat. Terus kemudian yang kedua juga dari sisi supply demand gitu, karena supply demand ini akan ngaruh ke harga komoditas kan, dan ini yang terjadi sekarang ketika kita produksi berlebih maka harganya jatuh seperti itu, dan ya ini sesuatu kebijakan yang harus memang didesain secara komprehensif seperti itu sih. Jadi eh, bukan berarti produksi secara besar-besaran, tapi mengalokasikan apa porsi khusus, dan ini kita ngomongin pendanaan aja ya sebenarnya. Yang paling penting adalah programnya itu sendiri, jadi roadmap-nya itu sendiri gitu, karena pendanaan ini apa datangnya bisa dari mana aja. Oke, oke, siap. Ini kira-kira Bang Fatan nih mau coba up nggak nih? Maksudnya gimana nih? Price taker bukan price maker. Oh, Mas Isan deh. Mas Isan dulu nih. Boleh nih. Lagi resen nih. Silakan Mas Isan. Halo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih teman-teman untuk sesinya. Perkenalkan, saya Ihsan dari Regional Bandung Angkatan 4 ya. Mumpung tadi bahas tentang apa transisi energi, sebenarnya saya ada unek-unek, tapi sekaligus ingin brainstorming sama teman-teman gitu ya, karena ada impacting juga ke arah aspek lingkungan. Jadi begini, seperti yang kita tahu kan sebetulnya main kontributor untuk apa energi kita itu kan datang dari coal power steam ya, steam power plant ya. Jadi dari TPLTU, dan setahu saya, koreksi kalau saya salah, kondisi sekarang itu kan kita oversupply sebetulnya listrik itu ya di domestik itu. Nah, dan kalau tadi kita bahas tentang renewable energy gitu ya, proses transisi, ini menurut saya ada proses dilema yang kita hadapi. Kenapa? Karena saya kasih contoh anekdotal argumen mungkin ya. Kan setahu saya juga di sektor hilir itu ada monopoli yang hanya PLN yang bisa untuk jualan listrik ya. Dan misalnya kita katakanlah di level grassroots, bottom up, pengen ganti nih, katakanlah mau pakai tenaga surya sebagai alternatif. Modelnya sekarang harus off-grid, nggak bisa on-grid. Karena kalau misalnya oversupply balik ke PLN, PLN nggak dapat revenue. Yang lucu lagi misalnya adalah, saya pernah dengar gitu ya dari salah satu developer perumahan yang dia menerapkan konsep hunian hijau. Ternyata kalau mau instalasi listrik dengan modelnya ada panel surya,
itu harus pakai yang abodemen karena balik lagi PLN pengen ada revenue juga gitu ya. Sedangkan dari persepsi kita yang ibaratnya ini kita mau transisi ke renewable energy nih. Ini jadi kayak barrier to entry malah jadi disinsentif karena kan akhirnya jadi ya gimana mau dapetin economic of scale-nya, skala ekonomis ke arah energi hijau karena mempertahankan status quo kita di current flow gitu. Dan ini menurut saya kayak jadi si malakama ya, di satu sisi secara ekonominya kita nggak dapat insentif untuk transisi ke energi hijau, di sisi yang lain juga eksesif ekses atau dampak dari current power plant itu otomatis emisi karbonnya luar biasa gitu kan, diturunkan lagi nanti ke masalah transportasi dan yang dipakai sama publik dan seterusnya. Ini juga jadi dilema gitu. Jadi either kita mempertahankan mainstream maupun nanti transisi let's say ke electric vehicle for example, tetap itu nggak menjadi penyelesaian juga kalau di upstreamnya masih bermasalah dan jalurnya juga ya oversupply anyway dan nggak ada insentif yang membuat kita tuh untuk menarik gerak ke arah yuk kita ganti yuk ke energi apa kayak ke sumber yang lain gitu alternatif. Alternatif itu sebenarnya banyak, cuma pertama di barrier-nya tuh masalah undang-undang. Kita nggak bisa main di hilir. Yang kedua juga harganya pun juga kan dipatok, nggak bisa mencapai mekanisme pasar yang ekonomis. Yang ketiga juga tadi banyak pola disinsentif yang membuat kita ya udah mempertahankan status quo yang ada gitu kan. Ini juga tantangan ya dan harusnya memang dari segi policy maker ada keseriusan untuk menurunkan gagasan normatif ke arah aksi implementatifnya tuh mau gimana gitu area-area ini gitu. Itu mungkin unek-unek saya masalah transisi energi ya. Ya, ya. Monggo sih tanggapannya gimana dari teman-teman? Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Mas Dodi atau Mbak Dita nih? Berarti tadi ada dua yang dimention ya. Disentifikasi mungkin concernnya adalah tadi surplus kayak gitu. Dari surplus kita mau ubah ke renewable energy, ternyata banyak disentifikasi juga gitu. Silakan. Dengerin Mas Dodi dulu yang ahli energi. Ya izin menjawab Bang Ihsan ya. Ini benar sekali dilematis ya dan sebenarnya oversupply ini sudah kejadian bukan baru-baru ini tapi udah dari lama gitu dari 2017 2018 sebenarnya udah kelihatan karena economic growth-nya tidak setinggi yang diestimasi di awal gitu ya. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sebenarnya langkah PLN untuk demand creation, salah satunya dengan SPKLU, mendorong electric vehicle, terus kemudian induction stove gitu, jadi kompor listrik ini program-program yang bagus karena ini semua dapat menyerap excess listrik dari PLN. Dan at the same time, untuk induction stove ini ya, ini juga dapat menurunkan impor LPG, karena LPG kita impornya itu luar biasa, subsidinya luar biasa, dan subsidinya tidak tepat sasaran kan. Nah, ini salah satu aksi yang sangat bagus, tapi dalam implementasinya memang tidak segampang itu karena balik lagi ke customer preference dan seterusnya ya. Dan dan hal yang dilematis lagi adalah ketika pemerintah mendorong untuk pensiun dini batu bara dengan dana APBN. Ini saya juga sebenarnya masih belum mengerti gitu karena pensiun dini batu bara ini meaning kan kita harus membayar ya kerugian si project developernya. Dan at the same time kita juga masih create demand dan masih bangun pembangkit batu bara lagi gitu. Jadi ini situasi yang nggak mudah bagi PLN dan juga bagi pemerintah gitu. Nah, salah satu yang dilakukan menurut saya ya tadi demand creation dan apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk mendorong energi terbarukan. Misalnya saat ini tuh PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel yang biaya produksi listriknya itu di atas 3.000 per kWh itu masih banyak di Indonesia, masih ada 5.000 lokasi. Dan pemerintah punya program dedieselisasi ya untuk konversi PLTD ke energi terbarukan. Tapi itu juga belum berhasil seperti itu ya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya itu low hanging fruit itu masih belum jalan gitu. Jadi ini lebih ke willingness juga dari government
juga dari PLN. Jadi memang masalahnya nggak gampang, tapi ketika ada political will, saya rasa ini bisa bergerak pelan-pelan ke arah sana. Mungkin itu sedikit. Oke, mungkin dari Kak Dita, gimana nih pendapatnya nih? Oke, thank you Bang Isan buat insight-nya ya. Tapi memang masalah energi itu um, it, banyak dilemanya gitu ya, karena di satu sisi ya tadi energi ini dipegang oleh beberapa kelompok kayak gitu ya, yang mana mereka tuh pasti mempertimbangkan juga cost and benefits-nya nih. Kalau misalnya dia mau transisi, apa kekurangannya gitu ya, apa sih keuntungannya buat dia kalau misalnya dia transisi. Tapi kalau misalnya nggak pindah tuh apa kekurangannya juga. Nah, jadi agak sulit kayak gitu. Kalau misalnya tadi nggak ada insentif atau disinsentif dari pemerintahnya, pemerintahnya kalau nggak ditekan gitu. Kalau misalnya Rahman bilang itu harus ada shocknya dulu nih gitu ya, harus ada kejadian-kejadian yang memang menekan mau nggak mau akhirnya harus pindah ke energi terbarukan. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi cara paling efektif gitu ya. Aku nggak tahu sih. Tapi semoga nggak ada bencana atau nggak ada nggak apa ya event yang seperti itu gitu ya. Tapi gimana akhirnya willingness dari pemerintahnya juga mau benar-benar berkomitmen untuk apa ya proses transisi. Karena proses transisi pun nggak bisa apa ya kok di Indonesia sendiri untuk mencapai net zero itu kan dia nggak bisa pledge tiba-tiba tahun 2045 gitu ya. Meskipun banyak juga para ahli yang kayak, oh masa nggak bisa 45 negara-negara lain aja pada bisa gitu ya. Karena memang kondisi di Indonesia yang tadi masih banyak PLTU yang proyeknya tuh masih lama gitu ya. Kalau misalnya ini stranded assetnya juga makin besar gitu yang terbengkalai. Nah akhirnya kita harus ganti rugi. Nah itu kan tiap apa perusahaan nggak mau rugi gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau Indonesia dengan berbagai skenario-nya dari tahun 2010 untuk mencapai net zero akhirnya 2000 dan sebagainya gitu. Nah itu eh apa lagi-lagi kebijakan pemerintah. Nah kemarin juga di debat capres ini sayang juga ya, maksudnya paslon tuh nggak ada yang kayak benar-benar berani bilang kayak oke kita net zero di tahun 2050 atau 2045 kayak gitu. Jadi em, mereka bahkan nggak ada yang mention juga kayaknya capai net zero di tahun berapa kayak gitu dengan berbagai strategi-strateginya ya. Misal mereka akan bantu untuk transisi cepat yang tadinya plannya sekarang sebenarnya selain energi kan juga banyak ya sektor-sektor lain gitu ya, misalnya land use-nya em, tingkat deforestasinya harus lebih rendah dan itu yang sayangkan juga kemarin para paslon nggak bahas itu. Padahal yang utama kan development ya. Em, padahal tuh pertanyaan panelis yang pertama tuh tentang low carbon development itu sangat apa ya sangat eh, bisa membuka banyak eh, peluang untuk para calon ini menyampaikan strategi mereka untuk low carbon development seperti apa eh, dan kapan mencapai net zero, apakah endingnya mau ditingkatkan dan sebenarnya bisa sayangnya kurang terelaborasi para pasien. Oke, siap. Dari Mas Isan nih, mungkin ada tanggapan nih sebelum nanti ke Mbak Kamili lagi nih, lagi bertanya sesuatu. Ya, ini nyambung ke masalah low carbon emission ya diskusinya. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu tertarik mengomentari debat cawapresnya, tapi bagi saya sebenarnya isu lingkungan itu isu yang memang memberikan dampak ya. Karena anekdotal argumennya, saya dulu pernah 6 bulan ke kantor pakai sepeda, tujuannya untuk hidup sehat gitu kan, dan ongkos murah juga. Yang ada saya batuk-batuk 6 bulan. Ini sebelum era COVID gitu. Jadi Jadi di Indonesia, di Jakarta atau di Bandung nih? Jakarta, Atau di mana? Jakarta. Jadi buat Oke, saya ini tuh kayak Polusi ya. iya, satu hal yang memang mengganggu saya personally gitu. Cuma poinnya begini, tapi saya tuh punya pemikiran begini teman-teman. Kadang ketika kita misalnya berhadapan dengan tantangan lingkungan, ya kita blaming others atau pointing fingers kepada karbonnya.
ya. Sebenarnya nggak salah, tapi menurut saya karbon itu bukan penjahat sebetulnya. Karbon itu sebetulnya entitas yang Allah ciptakan dan dia bisa bermanfaat kalau di tempat yang tepat. Ketika karbon terlepas ke atmosfer itu memang menjadi masalah. Tapi kalau dia ada di dalam tanah itu sebetulnya menyehatkan dan bahkan kalau ibaratnya emisi karbon itu dalam skala tertentu dibutuhkan kan karena itu yang membuat planet bumi ini layak ditinggali oleh spesies makhluk hidup. Tanpa karbon dan metana ya kita akan berada dalam kedinginan yang ekstrim -40 derajat dan itu juga nggak layak buat hidup juga. Jadi kadang terlalu over juga kita menyalahkan masalah karbon ini. Cuma masalahnya lebih ke pengelolaan. Kenapa karbon ini terilis ke atmosfer gitu kan? Nah, saya lebih ke gini sih, terlepas dari apa public policy yang nanti disampaikan oleh pemimpin Indonesia ke depan gitu ya. Cuma mungkin yang ingin saya diskusikan dan juga brainstorming dengan teman-teman adalah jika kita ingin membuat sebuah inisiatif yang bisa mengcapture 100 megaton karbon for the next 10 years for example, supaya kita bisa menempatkan kembali karbon yang ada di atmosfer itu kepada tempat yang semestinya yang bermanfaat bagi lingkungan. Karena bagi saya nih, saya pernah nonton film dokumenter ya di Netflix tentang sebetulnya akar masalah itu bukan di soal hilirnya, tapi juga bisa jadi kan ini juga contohnya tuh orang-orang tuh menyalahkan oh ini pertanian peternakan ya yang berkontribusi kepada emisi karbon terbesar. Ini dilema juga. Di sisi yang lain kita butuh animal protein nih. Ya kan secara fitrahnya kita memang asam amino protein itu pemberi asam amino yang kompleks yang lebih lengkap dari vegetasi dan kalau enggak nantinya stunting which itu berdampak pada kecerdasan generasi yang akan datang. Tapi di sisi yang lain berdampak pada emisi karbon juga. Nah, karbon intensif lah. Nah, terus permasalahannya adalah kalau yang saya lihat rilis karbon ke atmosfer ini disebabkan oleh pertama monokultur, ya kan? Monokultur ini membuat orang-orang menggali tanah dia ya. Ketika bertanam itu kan dia menggali tanah, memberikan pupuk pabrikan juga. Dan ini dalam jangka pendek mungkin akan meningkatkan produktivitas pertanian dan juga nanti buat peternakannya, tapi dalam jangka panjang ini merusak unsur hara. Kenapa? Karena dari katakanlah kandungan NPK ya, nitrogen, fosfor gitu, kalium, kemudian juga urea itu hanya mengandung padahal sebenarnya dia ada butuh miselium atau jamur yang mengikat juga sebagai habitat dia di dalam tanah kan kira-kira dia yang mengikat karbon di dalam tanah juga. Sehingga dalam jangka panjang ini bisa jadi desertifikasi. Desertifikasi konsekuensinya apa? Cuaca yang lebih ekstrim, kemudian suhu yang makin panas atau suhu yang makin dingin kan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa mengikat karbon itu di dalam tanah, mikroba yang baiknya juga ada di dalam tanah, tidak lepas kepada atmosfer, maka ini akan membuat suhu itu lebih stabil. Dan permasalahannya tempat tinggal ini bisa tempat tinggal si karbon yang ada harus di tanah itu kan dibalikin sama kegiatan pertaniannya ini gitu. Nah, pertaniannya apa inisiatif yang bisa kita lakukan untuk menempatkan lagi si karbon yang dilepaskan ke atmosfer itu kembali kepada yang semestinya, yakni kalau saya bayangkan saya either di tanah kita atau ya di laut ya, atau istilahnya itu blue carbon. Karena ya karbon itu bermanfaat kalau pada tempat yang tepat. Kalau di atas ya itu jadi masalah, tapi kalau di bawah itu jadi kehidupan bagi kita gitu. Nah, ini mungkin yang yang menarik yang konkretnya kita bisa selain kita mengharapkan policy maker yang nanti menjalankan republik ini gitu, tapi kira-kira dari hal apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mengcapture 100 megaton tapi juga sustainable gitu ya. Karena ini dilematis juga kadang ketika kita mau put some investment for example, kadang terlalu pursue profitability tapi lupa dengan people dan planet. Atau kalau misalnya kita ada project ekologis gitu ya, tapi kadang unit of economics-nya juga nggak nyampe, jadinya kayak inisiatifnya ketahan sana-sini juga gitu kan. Apa nih yang bisa menyeimbangkan antara people, planet, dan profit? Oke, siap. Makasih Mas Isan. Mungkin ini sebelum nanti ke pertanyaannya Mbak Kamila ya terkait dengan teknologi di batubara. Untuk terkait dengan imbalance nih, Mbak Dita mungkin expertnya nih karena berhubungan dengan siklus kehidupannya gitu. Silakan Mbak. Iya, thank you, Bang Ihsan.
buat insight-nya tadi ya. Sebenarnya nih kalau misalnya para apa ya green technology gitu ya yang percaya bahwa teknologi itu bisa uh, salah satu solusi dari permasalahan iklim gitu ya. Tadi menarik tuh tentang bagaimana akhirnya supaya karbon-karbon itu tidak rilis gitu ya, ataupun yang sudah terilis gitu ya, entah karena monoculture, entah mungkin karena industri dan lain-lainnya itu bisa kembali ke tempatnya gitu ya. Nah, sebenarnya ada salah satu teknologi yang memang lagi dikembangkan juga ya. Menurutku salah satu solusinya adalah tadi pengembangan teknologi gitu ya. Nah, banyak tuh macam-macam pengembangan teknologinya. Tapi sayangnya kalau misalnya di Indonesia untuk riset terhadap ini mungkin nggak banyak gitu ya, karena tadi kondisi riset di Indonesia masih kurang para peneliti untuk beneran riset ya sangat disayangkan juga orang-orang yang memang berkecimpung di riset, banyak talenta-talenta Indonesia yang akhirnya pergi ke luar negeri dan akhirnya menetap di sana, riset di sana gitu ya, dan membawakan teknologi yang maju untuk di sana gitu. Nah, salah satu sebenarnya teknologinya itu adalah dia itu bisa capture CO2 yang ada gitu ya dan menggunakan microalga gitu ya. Jadi microalga ini dia tuh kan memang mengikat karbon dioksida gitu ya, bisa menghasilkan oksigen. Nah, akhirnya dia menghasilkan oksigen menjadi biomasa gitu ya. Produknya biomasa ini bisa menjadi added value untuk produk-produk misal kecantikan, kemudian apalagi farmakologi dan lain-lain gitu ya. Menurut kalau misalnya teknologi seperti itu terus dikembangkan, ya mungkin bisa salah satu cara bagi para perusahaan-perusahaan besar gitu ya, khususnya yang mengeluarkan emisi yang banyak untuk convert karbon yang mereka keluarkan menjadi oksigen kayak gitu. Itu sih pengembangan teknologi. Tapi lagi-lagi ada juga para environmentalis yang percaya teknologi bukan satu-satunya solusi gitu ya. Maksudnya kalau kita terus-terusan mengembangkan, oh iya semuanya itu ada solusinya, semuanya itu solusi teknologi. Akhirnya orang ya udah terus-terusan aja mengeluarkan emisi gitu ya. Bukannya harusnya mengurangi dulu, tapi akhirnya karena percaya bahwa ada teknologi, ya akhirnya ya udah mereka buang aja CO2-nya, nanti teknologinya juga pasti ada. Padahal untuk pengembangan teknologi sendiri membutuhkan waktu puluhan tahun kayak gitu untuk akhirnya benar-benar teruji bisa mengkonvert tersebut. Jadi teknologi pun nggak serta-merta ada, apalagi kalau di Indonesia gitu kan kayak di luar negeri aja misal teknologi udah ada 20 tahun yang lalu baru nyampe di Indonesia sekarang kayak gitu. Jadi Setuju banget. apa namanya ya itulah ada solusinya teknologi ya, cuman di Indonesia cukup sulit kalau misalnya environment-nya atau atmosfer itu nggak benar. Betul, betul. Itu Gimana contohnya kalau juga ESG ya Mbak ya. ESG di sini tuh udah kayak ya udahlah hal biasa, udah kewajiban gitu kan. Kalau di Indonesia wah ESG seperti ini, soalnya glorifikasinya baru. Jadi kayak kita telat gitu ya. iya trennya suka emang agak lagging gitu Indonesia tuh 5 tahun, at least 5 tahun setelahnya lah ya baru muncul di Indonesia gitu. Ya. Oke, 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 menarik, menarik. Nih dari Mas Dodi kira-kira Mas terkait imbalance ini Mas. Karena menarik nih tadi terkait dengan pupuk ya tadi nge-mention tadi Mas Isan juga. Eh, ya, kalau pupuk saya kurang terlalu paham ya tentang mekanismenya. Cuman kalau contoh teknologi yang kemarin saya cukup concern juga itu contohnya adalah biogas ya. Nah, biogas ini adalah praktek agriculture ya, baik itu misalnya di palm oil atau misalnya peternakan. Itu kan ketika sapi kentut itu kan mengeluarkan gas metana ya. Ya, Dan ini metan. 30 kali lebih jahat daripada CO2 gitu. Dan efek 20 tahun itu bahkan 82 kalinya gitu. Jadi memang sangat berbahaya. Nah, tapi ketika kita use metana ini, kita treat metana ini, kita bisa pakai metana ini untuk energi gitu karena metana ini komponen terbesar dari natural gas gitu. Jadi sama kayak gas alam sebenarnya. Jadi bisa dipakai untuk memasak, bisa dipakai untuk generate listrik, bisa dipakai untuk even untuk menggantikan bahan bakar solar ya di transportasi ini. Jadi memang manfaatnya banyak. Nah, kemudian yang kedua, di biogas ini ada CO2 itu sekitar 40%, 60%-nya gas metana kan. Nah, jadi Ya. ketika
biogas ini dipurifikasi ya, istilahnya di cleaning, maka CO2 yang dikumpulkan ini biasanya bisa digunakan untuk berbagai macam manfaat gitu, misalnya untuk dry ice, misalnya untuk misalnya Coca-Cola seperti itu ya, itu kan juga perlu CO2. Terus kemudian juga kalau kita ngomong tentang power to X, dari electricity ke fuel misalnya, itu juga dari hidrogen ketika ditambahkan CO2 itu bisa juga menjadi metanol seperti itu ya. Jadi memang manfaatnya banyak ketika kita menempatkan CO2 ini atau karbon di tempat yang tepat seperti itu ya, seperti yang Bang Ihsan tadi sampaikan. Itu mungkin salah satu contoh tadi. Oke, siap-siap. Makasih Mbak Dita dan Mas Dodi. Ini mungkin ke pertanyaan terakhir nih, karena sudah 7 menit lagi menuju waktunya ya. Terkait dengan PLTU batubara bisa dibikin ramah, apakah emisi PLTU batubara bisa dibikin lebih ramah dengan teknologi tertentu? Mungkin aku coba nge-trigger mention berarti co-firing misalkan. Terus ada apa sih di cerobongnya itu dilakukan suatu mekanisme katalik atau gimana gitu? Jadi bisa mengurangi CO-nya itu kira-kira gimana tuh? Apakah make sense atau berpikir supply-nya malah yang jadi concern, bukan di pembangkitnya? Dari Mas Dodi mungkin boleh? Ya ini sebenarnya sama seperti yang disampaikan Mbak Dita tadi ya. Jadi ketika kita udah tahu ada teknologi yang bisa menurunkan emisi, kita jadi ketagihan gitu pakai energi kotor itu terus. Ini logika yang sama ketika pemerintah misalnya mendorong biomass co-firing misalnya. Atau misalnya CCUS, apalagi CCUS itu kan belum proven ya di Indonesia ya. Nah, jadi kita juga harus hati-hati terhadap topik-topik yang seperti ini gitu. Jadi yang udah proven aja itu aja dulu yang kita dorong gitu. Misalnya kita barukan solar wind dan seterusnya, sambil kita cari teknologi-teknologi yang lain. At some point kita pasti akan perlu CCUS teknologi itu ya. Tapi for the time being, saya rasa kita mendorong teknologi yang memang sudah proven secara teknikal dan juga secara ekonomi. Itu sih kalau ya itu aja mungkin komentar dari saya. Jadi kalau untuk menurunkan emisi pasti ada, tapi visibility itu another thing yang perlu kita lihat juga. Oke, berarti ada perbedaan pokoknya di visibility aspects nih. Nah, dari Mbak Dita nih, kira-kira kita intinya punya existing, udah kita ini aja lah, optimasi aja tuh yang udah ada. Gitu. Kayak tadi kata Mas Dodi, pasti teknologi mah ada gitu ya. Cuma aku juga kurang tahu nih secara teknis ini apa gitu kan, di filter dulu lah atau apa gimana supaya nggak kotor-kotor banget gitu ya hasil emisinya atau nggak banyak. Tapi lagi-lagi ya balik ke apa ya tadi kalaupun misalnya ada teknologi itu kan pasti mereka butuh cost lagi ya untuk adopsi teknologi tersebut. Nah kadang mereka nggak mau nih keluar cost lebih banyak gitu ya karena kan mereka pokoknya harga harga PLTU ini yang dari batu bara ini serendah-rendahnya gitu ya supaya orang-orang tuh tetap lebih milih PLTU nih dibandingkan renewable energy gitu ya meskipun sekarang tren renewable apalagi sekarang tren renewable energy itu udah makin lebih terjangkau gitu ya dibandingkan sebelumnya. Em, dan kalau misalnya dia akhirnya adopsi teknologi, bisa jadi harga mereka meningkat, akhirnya mereka kalah saing gitu dengan renewable energy-nya. Itu kan sebenarnya yang ditakutkan sama mereka gitu ya. Jadi kayaknya agak sulit untuk para PLTU batubara ini adopsi teknologi karena cost and benefit juga nggak seimbang lah gitu. Karena ya kalau misalnya dia pengen ramah lingkungan ya dihentikan segera mungkin gitu ya phase down phase out batu baranya gitu. Lanjut lanjutan dengan adanya Oke, siap-siap. Oh ya nih, tadi Bang Fatan nih ngasih mention yang cukup penting ya. Ini strategic actions nih. Kayaknya kalau saya lihat Bang Fatan mau ngomong atau gimana Bang? Masih ada Belum. waktu. Masih. Kita Iya. lewat dikit lah ya, 5 menit ya. Nanti terakhir abis ini langsung closing statement dari Mas Dodi dan Mbak Dita. Iya. Ya sorry kalau ini. Ya walaupun nggak ngikutin diskusinya dari awal ya, sebenarnya kan ini kan buntut dari gimana ini kita ya kebiasaan kita gitu kan. Ini mungkin juga karena yang nggak tadi ya, karena nggak patuh sama
kualat sama para ahli yang udah bikin dokumen tebel-tebel begadang-begadang gitu kan. Habis itu nggak dipakai lagi gitu kan di Bappenas ya kualat sama orang yang punya ilmu ya begitu gitu. Ini kebanyakan relawan lagi yang didengerin di atas ya kan. Jadi nggak jelas. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya bisa aja gitu kalau misalnya awal oke lah Presiden Jokowi dia memutuskan untuk hilirisasi 2021 ini gitu kan. Eh, tapi secara harga gitu kan bursanya itu juga udah disiapkan gitu kan. Nah, tapi kan note-nya ya Cina itu sendiri juga dia pasti nggak happy dengan hilirisasi gitu. Nggak ada negara atau nggak ada off-taker yang happy dengan kewajiban hilirisasi kan seperti itu. Nah, Ya, sehingga ya. ini kan ya benar apa yang disampaikan oleh Faisal Basri ya benar, apa yang disampaikan oleh siapa juga benar semuanya gitu. Karena ini kan yang kita masih terlalu pilot ya kalau kalau ngomongin ini gitu ya. Nah, tapi tadi juga gitu fokusnya mungkin ya kalau ini sih nggak paham sama sekali lah kalau misalnya masalah teknis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya melihat arah-arah perkembangannya ya mudah-mudahan ke depannya ya katakanlah nanti siapapun presidennya gitu ya ya jangan jangan ini gitu udah banyak orang yang pinter-pinter gitu analisis apa segala macam tapi nggak di ini terutama soal masalah bursa ya kalau misalnya kayak tadi Om Ican bilang soal Singapura ya benar gitu LNG kita aja dia nentuin gitu loh kan seenak-enaknya banget gitu itu baru LNG belum apa yang lain sebagainya energi nah tapi maksudnya memang kalau kalau kita misalnya ngelihat kayak US Jepang apa segala macam Inggris ya kan itu kan sebenarnya mereka dulu polluted juga tuh sebetulnya ya gitu yang which is Setuju banget. quote and unquote itu sebenarnya fine dalam arti coba bayangin dulu zaman-zamannya otomotif gencar banget gitu ya GM ya General Motors ya kan di Detroit dan lain sebagainya itu industrinya itu gencar-gencarnya ya kan tapi kalau bukan pakai coal ya emang itu mau dibakar pakai apa kan gitu kan industrinya nah sebelum memang ada teknologi yang lebih viable nah tapi kan balik lagi gitu ini kalau firm pilihannya mau A ya A gitu karena kalau misalnya ujuk-ujuk kita udah ya karena apalagi kayak JET apa segala macam itu kan kayak nodong gitu kan ayo loh gitu kan kayak Belanda zaman dulu gitu kan siapa yang bilang tuh kemarin Belanda kalau 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 berunding kan diculik dulu baru baru di ini gitu Rengas diculik dengklok ya. dulu baru berunding ya JP kan kira-kira begitu gitu kan JP dan lain sebagainya kalau menurut Ane sih nggak apa-apa ini aja kalau misalnya emang katakanlah satu Pulau Jawa nanti berpolusi gitu kan ya tapi kalau misalnya ngejarnya katakanlah target GDP-nya naik ya memang harus seperti itu gitu ada ininya lah ya pasti ada catch-nya lah nggak mungkin enggak gitu ya kayak kalau mau bersih ya berarti kita langsem gitu kan berarti kita nggak bisa tuh 5% tuh nggak akan bisa kayaknya maksudnya mungkin terlalu bullish ya atau ya konkretnya ya WFH gitu kan 2 hari WFH gitu kan dalam seminggu ya pas pandemi aja bisa kenapa sekarang kagak bisa tiba-tiba mau SPPD semua kan intinya kan itu gitu ya gitu-gitulah ini aja not ininya aja gitu udah Siap, mungkin siap, aneh itu siap. aja nanggepinnya ya masih Siap, menarik. Saya juga punya pengalaman tuh, Mas Fatan. Saya ya tembak aja nih orang-orang putih nih. Lah, kalian kan udah dari zaman abad 18-19 udah udah pakai karbon banyak gitu. Kalian aja kebetulan lagi baru turun kayak gitu kan karbon trennya kayak gitu. Kenapa kalian maksa kita dengan menahan industri kita dan sebagainya? Kalian kan juga nyari itu buat naikin GDP kalian, ekonomi kalian kayak gitu. Terus mereka betul bilang, jadi orang tuh udah enak dulu nih infrastruktur udah enak dulu ya kan kantong udah "Hmm, pada tebel dulu perut udah pada kenyang dulu nah barulah kita ngomongin yang advance kan gitu ya kalau enggak ya, ya money politics lagi di situ, ya pragmatisme di situ, ya cecunguk relawan yang ngakunya ngerti-ngerti padahal enggak, ya kan? Di situ gitu. Jadi arah-arah kebijakan policy itu mau gimana gitu ya. Almarhum Rizal Ramli kan dulunya di dalam gitu kan, di dalam Jokowi gitu kan. Nah, tapi ketika dia mungkin disenggol-senggol lah sama relawan, dianya juga nyari musuh sama Yusuf Kala gitu kan. Jadilah dia keluar gitu. Padahal kan ada yang istilahnya kalau misalnya katakanlah kita ngomongin policy gitu kan, istilahnya ya harus ada satpamnya lah gitu, harus ada ininya gitu kan, guidance-nya gitu. Orang yang emang benar-benar tegas gitu di dalam, lah ini orang itu udah nggak ada semua, ya terus mau mau ke mana? Apalagi ngomongin biodiesel apa segala macam, aduh ya kan.
Jadi Ya, mau ya, ya. apa yang dikerjain tuh, mau apa kan nggak jelas. Ya, setuju nih. Ini benar ya, ini Bang Fatan tadi yang menyampaikan kita coba juga realistis nih kadang-kadang nih, nggak Mm. ujuk-ujuk berpikir secara apa ya idealis, tapi kita kadang-kadang harus lihat lapangan juga kayak gitu. Oke, Mm-mm. siap. Makasih Bang Fatan untuk Siap, kesempatannya, siap. sangat insightful ya. Ini kenapa baru banyak TikToknya? Aduh, kita kayaknya kurang nih. Tolong alumni RK tambahkan jam 1,5 jam, 2 jam harusnya. Kalau enggak Nidurin ada bocah waktu. dulu sih, jadi baru semua. Iya, ini trennya soalnya gitu. Ini banyak yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu gitu kan. Jadinya perlu dipikirkan lah gitu kan. Diskusi-diskusi malam ini harusnya ditambahnya atau dimalamkan kayak gitu. Oke, oke. Terima kasih Bang Fatan sekali lagi. Kita langsung ke terakhir nih, mungkin closing statement dari Mas Dodi dan Mbak Dita. Dari Mbak Dita deh, dari Mbak Silakan, Dita. oh, Ya, kan tadi mbaknya Mas Dodi kan, kita coba Mbak Dita. Oke, closing statement-nya apa ya? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah berdiskusi hari ini. Sangat menarik gitu ya. IARK mengadakan diskusi merespon dari hasil-hasil debat Capres-Cawapres tahun ini. Em, Tema yang dibawa kemarin gitu ya khususnya itu menjadi tema yang sangat penting gitu ya. Tadi seperti yang udah Bang Ihsan bilang bahwa tema ini tuh mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya kehidupan kita gitu ya. Bahkan em, mempengaruhinya itu ke banyak aspek gitu ya. Meskipun tema utamanya orang bilang kayak oh ini cuma lingkungan gitu ya. Padahal ini tuh juga akan berdampak luas terhadap kesehatan kita, kemudian terhadap perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat sekitar. Dampaknya itu sangat-sangat luas gitu dan dampaknya bukan hanya sekarang gitu ya, pasti akan berdampak juga justru di masa depan gitu ya, ke beberapa tahun ke depan justru apa ya masa depan itu ditentukan sekarang ini oleh para calon pemimpin tersebut gitu ya. Nah, juga dengan diskusi ini kita bisa kembali melihat gagasan gitu ya, gagasan yang dibawa oleh masing-masing paslon, dan kebijakannya seperti apa. Karena kan udah mungkin dari tadi udah mulai terlihat nih ya paslon tuh memiliki caranya masing-masing atau pendekatannya masing-masing. Nah, sekiranya mana yang memang eh, kita rasa sama gitu ya value-nya dengan kita gitu ya. Nah, aku yakin kayak nggak ada yang sempurna gitu ya. Setiap kebijakan itu pasti akan ada plus minusnya gitu ya. Tinggal gimana kita melihat mana yang paling banyak manfaatnya. Nah, juga ya tadi kita udah bahas tentang berbagai tema, mulai dari energi, tanah, land use, kemudian pangan, waste tadi nggak terlalu dibahas, pollution, kayak gitu. Nah itu bisa jadi apa ya, pengetahuan kita dan kita apa ya kita sebagai generasi penerus gitu ya, aku yakin teman-teman di sini kan juga em, apa ya punya punya keahliannya di bidang masing-masing gitu ya. Kita tetap bergerak dengan em, expertise kita, dengan ketertarikan kita masing-masing. Ada yang mungkin di sini semuanya nggak tertarik dengan lingkungan gitu ya. Ada yang mungkin ahlinya di bisnis, kemudian tapi bisnis nanti yang lebih low carbon gitu ya, menggunakan energi yang renewable. Kemudian mungkin ada teman yang fokusnya ke bidang komunikasi gitu ya, gimana akhirnya bisa mengasihkan nilai-nilai lingkungan ini ke titik yang lebih luas lagi. Jadi marilah kita sekarang tuh apa ya bawa ekspertis kita masing-masing untuk lingkungan ini gitu ya dan gunakan hak suara kita juga gitu ya sebagai warga negara yang baik karena suara kita sekarang itu akan menentukan kehidupan kita beberapa tahun lagi ke depan. Udah Ya, sekian. siap. Terima kasih Mbak Dita. Dari Mas Dodi, dipersilakan closing statement dari diskusi kita malam kali ini. Ya, pertama-tama terima kasih ya untuk IARK sudah mengundang saya dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah aktif
ikut berdiskusi di malam hari ini, sangat produktif ya, kita bertukar pikiran, kita sharing insight, sharing pengalaman dan seterusnya. Eh, Mungkin sedikit menambahkan dan emphasize tadi yang disampaikan Bang Fatan ya. Jadi kalau saya sih ekspektasinya adalah Indonesia harus lebih firm terhadap posisinya gitu. Jadi mau lingkungan atau mau ekonomi gitu kan. Karena kalau kita lihat dari perspektif internasional juga Indonesia ini sering support pledge A, pledge B gitu. Tapi untuk implementasinya ternyata masih belum ada apa-apa seperti itu. Jadi kita harus istilahnya firm. Saya kayak China, India itu saya lihat sangat bagus dari sisi government policy-nya gitu, dan mereka benar-benar implement apa yang disampaikan pemerintahnya. Dan tentunya buat kita ya sebagai warga negara Indonesia, kita dan dengan ekspertis kita masing-masing, kita tetap perlu mencermati ya kebijakan pemerintah, juga rencana-rencana capres-cawapres yang saat ini sedang berkontestasi ya. Kita harus mencermati itu semua, dan jangan sungkan-sungkan juga untuk menyampaikan ke yang lainnya tentang opini kita gitu, karena bisa jadi banyak orang lain itu tidak memiliki informasi seperti yang kita terima seperti ya. Jadi di sini besar harapan juga untuk kita dapat menyampaikan informasi ke seluas-luasnya seperti itu ya, supaya kita semua the same page seperti itu. Dan karena ini juga menentukan masa depan kita, masa depan bangsa kita, tidak hanya untuk 5 tahun ke depan ya, tapi untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi ini merupakan momen yang sangat penting dan kita harus perhatikan itu. Dan tentunya harapannya diskusi-diskusi seperti ini dapat terus berlanjut ya ke depannya, dan tentunya dengan bidang keahlian masing-masing kita dapat berkreasi gitu ya. Dan di grup chat nih Bang Ihsan juga sudah menawarkan kalau ada ide project 100 million tons karbon gitu ya. Nah, jadi hal seperti ini ya, saya sangat senang gitu. Saya sangat tertarik karena tidak hanya kita enrich our knowledge gitu ya, tapi juga ada stimulate potential collaboration ke depannya, yang mana ini seharusnya memang jadi mandatnya alumni RK seperti itu ya. Nah, jadi harapannya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita dan Mas Dodi nih. Wah, keren-keren asli. Ini harusnya nih kayak kalau alumni RK dibuat semacam apa ya? eh, Organisasi gitu ya. Ini kayak bisa bikin consulting sendiri nih kayaknya nih kita nih. Ada yang ahli ini udah kita buat aja lah gitu kan. Ya, siapa tahu Bang Fatan, silakan nanti dieksekusi nih kita buat consulting group aja Bang Fatan. Oke, iya tanpa. Oh iya iya iya, maksudnya yang ini ya, yang udah ada DRK ya. Ya, ini berarti tinggal optimasi aja, benar-benar benar setuju setuju. Tekan Asia nggak sih, bukan apa apa sih namanya? Ya lupa lupa. Sorry sorry, udah ada. Jadi harusnya tinggal optimasi aja nih ya, Bang Ba ya, consulting groupnya. Sorry sorry sorry. Oke, kita tutup agenda malam kali ini dengan sebelumnya kita foto-foto dulu nih. Jadi Abang Mbak yang sudah tadi ya bisa preparation, kita coba nyalain kameranya, kita foto bareng. Nanti dipimpin sama Bang Fatan ya. Bang Fatan yang satu lagi. Oke. Ma Gina, Bang Jilul, Bang Aufar, Mbak Kamili apa mau foto? Oke, siap. Oke, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, silakan Bang Fatan di foto. Ada babanya dong Bang Fatan. Jangan begini aja, bingung nih kita begini dong. Unmute dulu, unmute dulu. Oh, nggak bisa semua. Oh, oke, oke, oke. Ya udah. Saya yang mulai ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Lagi. Another style ya berarti ya. 1,
nggak boleh begini ya, begini kan nanti kita dianggap ini sobat Paman Coki, Paman Abdur dan 4 Paman. boleh 4. Nih, 4. Oh ya 4 benar. Oke, 6 boleh 6. siap. Kalau gini nggak bisa. Masih 2. Siap. Masih 2. Sobat Coki Bang nanti. Watan senyum-senyum aja. Sorry bang. Canda bang itu bang. Ya, Bang Patan udah ngeluarin kode tuh. Oke, 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun alias thank you. Jazakumullah khair kepada abang mbak semua. Makasih banyak. Thanks everyone. Ya, aku tutup. Kurang lebihnya mohon maaf dari pribadi sendiri dan juga mungkin dari panelis. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun all. Keren. Gimana Bang Fatan? Langsung live diri saya. Oke, siap. Hitung